Selamat pagi anak didik kami semuanya. Salam sehat bagi kita semua. Pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan materi kita tentang cara-cara melestarikan tanah untuk menjaga kesuburannya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang peranan tanah, kemudian organisme-organisme yang hidup di dalam tanah, dan juga komponen-komponen penyusun tanah. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara melestarikan tanah itu supaya tanah itu tetap terjaga kesuburannya. Seperti kamu yang sudah pelajari ya pada materi terdahulu, tanah itu adalah salah satu komponen abiotik yang menyusun ekosistem. Bahkan tanah merupakan habitat dari sebagian besar makhluk hidup. Ya, nah manusia, sebagaimana yang kamu ketahui, itu memakan hewan dan tumbuhan. Sedangkan hewan itu bisa memakan hewan lain ataupun tumbuhan. Nah, tumbuhan mendapat bahan makanannya dari tanah, dari apa yang kita sebut sebagai unsur hara atau zat hara. Lalu, zat hara atau unsur hara itu adalah unsur-unsur kimia di dalam tanah yang diperlukan tumbuhan untuk pertumbuhannya. Unsur hara itu bisa mencakup nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sebagainya. Ya. Nah, tanah yang subur tentunya adalah tanah yang mengandung unsur hara, air, dan bahan-bahan pemantap tanah lain dalam komposisi yang pas atau komposisi yang tepat untuk pertumbuhan-tumbuhan. Dengan kata lain, komposisi yang pas itu artinya tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Kesuburan tanah dapat berkurang dan hilang akibat pengolahan tanah yang kurang hati-hati, terutama pada lahan miring. Nah, oleh karena tanah itu sangat penting untuk dijaga kesuburannya, maka pada slide berikut kita akan mempelajari apa-apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesuburan tanah. Adapun upaya-upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menggunakan pupuk kimia secara bijaksana. Ya. Nah, pupuk itu sebagaimana yang kamu tahu, tujuannya tentu untuk menambah pasokan nutrisi, ya, atau menambah unsur hara di dalam tanah. Akan tetapi, jika penggunaannya terlalu berlebihan, itu justru akan menimbulkan pencemaran tanah dan air. Nah, penggunaan pupuk organik seperti pupuk kompos dan pupuk kandang itu lebih aman ya, karena resiko pencemarannya jauh lebih sedikit. Nah, mengulang atau kilas balik pada pelajaran kelas 7 yang lalu, kamu sudah pernah mendengar tentang pencemaran, baik pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Dan kalau kamu masih ingat, ada istilah yang disebut dengan eutrofikasi, yaitu pengayaan nutrisi pada lingkungan air oleh karena aliran pupuk yang berlebihan di dalam tanah, ya. Nah, jadi ingat, yang pertama sekali adalah gunakan pupuk kimia secara bijaksana, ya. Lalu yang kedua, upaya yang dapat kita lakukan adalah membuat sengkedan atau terasering pada tanah miring. Tujuan utamanya itu adalah untuk mencegah erosi. Nah, apabila tanah sangat miring, harus kamu tambahkan penguat seperti tumpukan batu atau pohon besar. Daerah yang tanahnya tidak subur, sebaiknya ditanami kacang-kacangan untuk menambah unsur nitrogen dalam tanah. Usaha ketiga, yaitu mengusahakan agar permukaan tanah selalu tertutup oleh tanaman untuk mengurangi kerusakan tanah akibat sinar matahari yang berlebihan, longsor, dan banjir. Lalu usaha keempat, ya, ini sudah tidak asing lagi kamu dengar, ya, mulai dari SD kamu sudah dengar itu istilahnya, yaitu penghijauan atau reboisasi atau penanaman kembali pada tanah-tanah yang tidak diolah agar tanah tidak menjadi gersang. Ya, kamu bisa perhatikan gambar di samping. Kemudian yang kelima, penertiban pembuangan sampah secara sembarangan karena dapat mencemari tanah, air, dan udara. Sampah-sampah yang dapat didaur ulang
harus didaur ulang kembali. Contohnya adalah sampah-sampah berupa plastik, ya. Kemudian aluminium, besi, kaca, dan sebagainya. Lalu yang keenam, penertiban pembuangan limbah industri yang mengandung logam berat, ya, seperti air raksa, ya, kemudian timbal, kemudian bahan-bahan yang sulit hancur seperti plastik, atau zat-zat yang termasuk ke dalam limbah B3. Ya, B3 itu adalah kepanjangan dari bahan berbahaya dan beracun. Nah, itulah upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Selain upaya-upaya pelestarian tanah di atas, kita juga mengenal istilah yang namanya pengawetan tanah. Pengawetan tanah secara garis besar dibagi dua, yaitu pengawetan tanah dengan metode vegetatif dan metode mekanik. Nah, untuk setiap daerah tentunya berbeda dalam menerapkan kedua metode tersebut. Kadang-kadang, kedua metode diterapkan secara berimbang di suatu daerah, tetapi di daerah lain mungkin salah satu metode lebih diutamakan. Metode vegetatif sangat efektif dalam pengendalian erosi tanah. Sebagai contoh, adanya padang rumput alami dan vegetasi hutan akan membatasi atau mengendalikan erosi tanah pada tingkat yang normal. Nah, adapun cara-cara yang dikategorikan secara metode vegetatif adalah yang pertama, penanaman tanaman secara berjalur tegak lurus terhadap arah aliran, dengan kata lain strip cropping. Yang kedua, penanaman tanaman secara berjalur sejajar garis kontur, ya. Nah, cara penanaman ini bertujuan untuk mengurangi atau menahan kecepatan aliran air dan menahan partikel-partikel tanah yang terangkut aliran air. Yang ketiga, penutupan lahan yang memiliki lereng curam dengan tanaman keras, ya, yang dikenal dengan istilah buffering. Kemudian yang keempat, penanaman tanaman secara permanen untuk melindungi tanah dari tiupan angin atau windbreaks. Nah, sedangkan metode mekanik itu umumnya dilakukan dengan cara yang pertama, pengolahan lahan sejajar garis kontur. Pengolahan lahan dengan cara ini bertujuan untuk membuat pola rongga-rongga tanah sejajar kontur dan membentuk igir-igir kecil. Nah, igir-igir kecil ini maksudnya batas alam, ya, seperti punggung bukit, ya, atau pegunungan yang membatasi dua sungai, ya. Nah, igir-igir itu dapat memperlambat aliran air dan memperbesar infiltrasi air. Kemudian yang kedua, penterasan lahan miring atau terasering, yang tujuannya untuk mengurangi panjang lereng dan memperkecil kemiringan lereng sehingga dapat memperlambat aliran air. Yang ketiga, pembuatan pematang atau guludan dan saluran air sejajar dengan garis kontur. Pembuatan pematang ini bertujuan untuk menahan aliran air. Yang terakhir, pembuatan check dam yang bertujuan untuk membendung aliran air yang melewati parit-parit sehingga material tanah hasil erosi yang terangkut aliran akan tertahan atau terendapkan. Nah, adanya check dam, maka parit-parit erosi lama-kelamaan akan mengalami pendangkalan. Erosi tanah dapat dikendalikan, lapisan tanah menebal, dan akhirnya produktivitas tanah juga akan meningkat. Ya, baiklah. Hari ini materi kita sampai di sini. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, dapat kamu tanyakan melalui WA atau GC. Selamat pagi, Tuhan memberkati.